Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Suaranya jelas tadi? Jelas ya? Saya takut noise kayaknya ini. Saya kalau ceramah suka jalan-jalan, Pak. Kadang saya ke sana, kadang ke sana, kadang langsung pulang saya kalau ceramah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmatnya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki Ramadan, hari yang ke berapa? 29. Oh, hari yang ke-20 ya Pak ya. Saya lihat ya Pak Pardi kayaknya mukanya pada cerah-cerah. Habis cair kali ya? Udah cair udah. Masya Allah. Tadi Pak Iswadi bilang bisik-bisik ke saya, Pak Ustaz, di sini mah alhamdulillah THR-nya 9 kali gaji Pak Ustaz. Masya Allah. Saya lagi ngitungin dari tadi Pak, Masya Allah, kalau 9 kali gaji, 1 bulan gaji 10 juta berarti 90 juta THR-nya. Saya tanya, itu THR apa pesangon Pak? Ya Allah, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangin umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Salah satu hikmah puasa adalah membuat hubungan kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Atau yang sering kita dengar adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Ini saya singkat aja karena dikit lagi maghrib kayaknya nih. Saya ceramah sebentar aja, kata Pak Iswadi, nggak apa-apa Pak Ustadz, sebentar aja, yang penting udah dilemin gitu katanya. Kayak ngerti aja loh gitu apa. Jadi zaman dulu, zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Ibrahim bin Adam. Siapa namanya? Ibrahim bin Adam. Kenal Abu Ibrahim? Kenal di mana? Jadi Ibrahim bin Adam ini, beliau kalau berdoa selalu diijabah sama Allah. Nggak pernah nggak diijabah sama Allah ketika beliau berdoa. Suatu saat ketika beliau berdoa, udah beberapa hari, bahkan beberapa minggu dan bulan tidak diijabah doanya sama Allah. Bingung Ibrahim bin Adam, ya Allah, ini saya kalau berdoa biasanya langsung diijabah sama Allah, langsung dijawab sama Allah. Kok sekarang saya udah berdoa udah beberapa hari nggak dijawab sama Allah? Ada apa ini? Akhirnya Ibrahim bin Adam pergi ke depan Ka'bah. Ia berdoa. Kalau kita melihat yang pernah umroh, pernah haji, ada yang disebut dengan multazam. Multazam itu pintu Ka'bah. Beliau berdoa di multazam. Ketika beliau berdoa di multazam, ya Allah, kenapa ya? Kok kalau saya sekarang berdoa tidak pernah Engkau ijabah ya Allah? Akhirnya pada saat itu ada bisikan, wahai Ibrahim bin Adam, tahukah engkau kenapa doamu sekarang tidak pernah diijabah oleh Allah? Pada saat itu bisikannya adalah, wahai Ibrahim bin Adam, jadi pada saat engkau melaksanakan ibadah haji dulu, engkau beli korma, ya. Ini yang menyebabkan yang enggak diijabah doanya Ibrahim bin Adam. Jadi pada saat dia berangkat haji, dia beli korma, ada satu buah korma yang dia beli dan ternyata korma itu bukan punyanya dia. Jadi kan kalau mau beli itu ya, beli korma, kalau di sana Arab mah ya, ada satu korma yang jatuh, itu diambil sama Ibrahim bin Adam. Dia bingung Ibrahim bin Adam, ini korma punya siapa ya? Punya si pedagangnya apa punya saya ya? Udahlah, kayaknya punya saya aja ini mah. Diambil itu korma, dimasukin, sampai rumah dimakan itu korma. Ternyata itu adalah yang menyebabkan doa-doa Ibrahim bin Adam tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang masuk yang bukan haknya dia.
Akhirnya diminta, ya Allah kalau udah seperti itu makanannya udah masuk ke dalam perut saya, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Lantas Allah berkata, wahai Ibrahim bin Adam, kembalikan korma itu dan minta ridhonya terhadap pedagang yang berdagang korma. Pada saat itu diminta ridho karena udah diberikan kormanya. Datengin lagi tuh Pak, ya Allah, tukang kormanya disamperin lagi timbang untuk minta ridho satu buah kurma. Pada saat itu bilang, wahai Bapak, dulu waktu saya berangkat haji, saya pernah ngambil nih Pak korma Bapak. Waktu saya beli, saya kagak tahu itu punya siapa. Ada yang jatuh, saya pikir punya saya. Saya makan itu korma. Itu ternyata Pak yang dapat menyebabkan doa-doa saya tidak diijabah oleh Allah. Karena itu, saya minta ridhonya ya Pak. Saya minta ikhlasnya ya Pak. Kata pedagang korma tersebut, wahai Ibrahim bin Adam, aku telah meridhoi itu. Aku telah ikhlas korma itu untukmu. Tapi yang harus engkau ketahui Ibrahim bin Adam, ini barang mendagang. Dagangan kurma ini bukan cuma dagangan saya. Ini dagangan warisan bapak saya. Bapak saya anaknya ada 12. Jadi kalau engkau mau minta maaf, jangan cuma ke saya. Ada 11 lagi saudara saya. Engkau minta maaf. Ya Allah Rabbi. Itu pada saat itu Ibrahim bin Adam Pak sampai minta maaf ke 11 saudara yang lainnya. Ya Allah, mana rumahnya jauh-jauh. Zaman dulu kan kagak ada Grab, ribet jadinya. Alamatnya kagak tahu juga, emang bisa Sherlock zaman dulu mah. Satu-satu disamperin tuh Pak. Kalau sekarang Bapak enak, ada keluarga di WA. Ada korma nih yang satu jatuh nih, minta redonya, ikhlas nggak? Ikhlas, redo, kelar semua masalah, betul nggak? Zaman dulu pakai apaan? Ya Allah, tapi ternyata hikmahnya adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabata min haramin, fannaru aula bih. Setiap darah yang timbul dari daging kita, darah daging kita yang mengalir dalam tubuh kita, bersumber dari yang haram, bersumber dari yang bukan hak kita, fannaru aula bih, maka neraka lebih afdal bagi dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jangan sampai apa yang kita makan kita kerja di sini, kita kerja di tempat yang mulia ini, yang bersih ini, yang memang kita mencari nafkah di tempat ini. Jangan sampai ada makanan, ada hak orang lain yang kita makan dan itu bukan hak kita. Na'udzubillah. Bisa jadi kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah? Karena ada makanan yang bukan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa jadi lemburan kita yang kita pakai, yang kita makan, memang profesor mah kagak tahu lembur sampai ditulisnya sampai jam 12, padahal jam 7 udah pulang dia. Ada nggak suka kayak begitu loh? Lembur macam-macam, apaan? Ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa barang-barang kagak kepake di sini, aku ambil aja, udahlah nggak ketahuan ini mah halal. Mohon maaf, bisa jadi itu yang menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita makan harta yang bukan hak kita, barang yang bukan milik kita, fannaru aula bih, makan neraka lebih afdal bagi dia. Puasa mengajarkan kita dapat jujur. Puasa ngajarin kita untuk dapat jujur. Karena kalau kagak jujur, puasa mah sebenarnya gampang banget bilang orang lain puasa. Betul nggak Bang? Kita ngaku-ngaku puasa sama orang lain, gampang nggak? Gampang, saya juga yakin ada kagak puasa, kagak ngaku aja loh Bang. Cuma ketahuan apa kagak? Nggak bakal ketahuan. Orang datang ke sini pura-pura lemes, sahur, lemes iya, dikit-dikit ngeludah mulu. Biar dibilang puasa, padahal tadi udah sarapan di warteg ya. Gak bakal ketahuan. Tapi puasa ngajarin kita ya Allah, padahal kita gampang sebenarnya puasa. Kita gampang sebenarnya buka puasa. Orang kadang tahu sampai dari rumah kita sahur. Bini kita mah taunya kita puasa di rumah. Lemes lagi loh. Mau motor berapa kali jatuh coba? Lemes, wah habis bangun malam habis sahur segala macam. Ya Allah, gampang banget kita bohongin. Belum sampai kantor, mampir dulu ke warteg. Alasannya di motor bawaannya mau belok mulu dah. Tinggal di warteg dah ya Allah. Itu bangku warteg cuma 2 kakinya, tapi jadi kakinya ada 5. Coba kalau kakinya ada 5, jadi berapa orang itu di situ?
Ada berapa orang? Ada 3 orang. Harusnya 6 sih sebenarnya kakinya, atau lagi diangkat kakinya jadi 5. Ya Allah, puasa ngajarin kita buat kita dapat berlaku jujur, dan inti daripada pekerjaan kita adalah jujur. Betul nggak? Ini kan yang diajari sama Rasulullah SAW. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau langgeng kerjaan kita, utamakan adalah jujur. Karena jujur adalah sifat yang Rasulullah SAW tanamkan kepada umatnya, kepada kita semua. Jangan sampai dalam tubuh kita ada harta yang bukan milik kita. Jangan sampai dalam hal yang